Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, Ananda jangan lupa berdoa ya. Pada video kali ini, bersama saya Asmawati Ilyas akan membahas tentang reaksi reduksi oksidasi yang biasa disingkat reaksi redoks. Pada video tadi, terlihat bahwa betapa indahnya kembang api meledak dan mengeluarkan cahaya di langit. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata pada kembang api itu terjadi reaksi redoks? Nah, ternyata reaksi kimia itu indah ya. Pernahkah Ananda memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, buah apel yang telah dipotong lama-kelamaan akan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Pernahkah Ananda memperhatikan kulit buah pisang pada saat dia matang warnanya kuning segar, akan tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kecoklatan? Nah, selanjutnya coba perhatikan pada besi yang tidak dilapisi dengan cat, lama-kelamaan akan menimbulkan bercak kemerahan. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan kenapa hal tersebut terjadi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi konsep reaksi reduksi oksidasi yang melibatkan oksigen, transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Konsep redoks mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kimia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsep reaksi reduksi oksidasi, mari kita simak penjelasan berikut. Ananda sekalian, yuk kita bahas perkembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama, konsep reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga, konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, konsep yang pertama ini adalah konsep yang melibatkan oksigen. Jadi, Ananda sekalian perlu memperhatikan letak oksigen di dalam reaksi. Coba perhatikan reaksi oksidasi. CH4 bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Contoh kedua, CO ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan di mana letak oksigen atau O2. Nah, ketika kita perhatikan pada reaksi oksidasi, O2 terletak di sebelah kiri atau sebagai reaktan. Nah, berarti reaksi oksidasi yaitu reaksi yang mengikat oksigen. Coba perhatikan contoh reaksi reduksi. Yang pertama, PbO2 menghasilkan PbO ditambah O2. Reaksi kedua, CuO ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah H2O. Pada reaksi pertama, PbO2 melepaskan O2 dan oksigen atau O2 diletakkan setelah tanda panah. Pada reaksi kedua, CuO melepaskan O2 sehingga ditangkap oleh H2 membentuk H2O. Berarti reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen. Ananda sekalian, yuk kita hubungkan lagi dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
daging buah apel mengalami perubahan warna menjadi coklat melalui oksidasi enzimatik senyawa fenolik primer selama penyimpanan tersebut. Dan yang kedua, buah pisang. Jadi, pencoklatan atau browning yang terjadi pada buah pisang merupakan perubahan kecoklatan pada buah yang terjadi akibat proses enzimatik oleh polifenol oksidasi. Dan yang ketiga yaitu adanya bercak kemerahan pada besi yang tidak dilapisi oleh cat, ternyata itu disebut sebagai korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan senyawa lain di udara mengalami reduksi. Nah, Ananda sekalian, peristiwa reaksi reduksi oksidasi sangat dekat dengan lingkungan kita. Konsep yang kedua yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, sebagai contoh, reaksi antara Na dan Cl2 membentuk NaCl. Pada reaksi oksidasi, Na melepaskan satu elektron membentuk ion Na+. Kemudian reduksi, Cl2 menerima elektron menghasilkan Cl-, sehingga reaksi totalnya Na ditambah Cl2 menghasilkan NaCl. Berarti di sini Na mengalami oksidasi, sedangkan Cl mengalami reduksi. Selanjutnya, reaksi antara Mg dan O2 membentuk MgO. Pada oksidasi, Mg menghasilkan Mg2+ dengan melepaskan 2 elektron. Reduksi, O2 menerima 2 elektron, menghasilkan O2-. Reaksi totalnya, Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Berarti, Mg mengalami oksidasi dan O mengalami reduksi. Nah, reaksi inilah yang terjadi pada kembang api. Konsep yang ketiga yaitu konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebagai contoh, reaksi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Nah, bilangan oksidasi C sebelum reaksi adalah 0, bilangan oksidasi O sebelum reaksi adalah 0, bilangan oksidasi C setelah reaksi adalah +4, dan bilangan oksidasi O setelah reaksi adalah -2. Berarti kita bisa melihat bahwa bilangan oksidasi O berkurang dari 0 menjadi -2. Berarti O mengalami reduksi. Sedangkan bilangan oksidasi C bertambah dari 0 menjadi +4. Sehingga C mengalami oksidasi. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Pada konsep pelepasan dan penerimaan elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Nah, pada konsep yang ketiga, yaitu konsep perubahan bilangan oksidasi. Nah, ketika zat itu mengalami pertambahan bilangan oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi, maka dia mengalami oksidasi. Sedangkan jika zat tersebut mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka dikatakan zat tersebut mengalami reduksi. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.